Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutriana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Baik, pertama-tama kita masuk dengan apa itu PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Tujuannya adalah agar beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun serta menjaga penerimaan negara tetap stabil. Lalu ada dasar hukum utama PPh pasal 25 adalah yang pertama ada UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nomor 2, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan PJ 2025 tentang tata cara penyampaian laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak tertentu. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 80 2010 tentang perhitungan dan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Lalu ada perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pasal 23 itu 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, hadiah, serta 2% penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Lalu ada pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Dalam proses pelaporannya, kita tentu akan diminta memasukkan kode jenis setoran dalam hal ini untuk pembayaran masa PPh pasal 25 badan yang terutang. Kita bisa menggunakan KJS 41126/100. Lalu ada contoh perhitungannya, yaitu sebagai contoh misalnya seorang wajib pajak OPSPT memiliki penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 200 juta dalam 1 tahun. Maka perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak ini adalah sebagai berikut. PPh pasal 25 PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UPPH. PPh pasal 25 200 juta dikali 15%, PPh pasal 25 sama dengan 30 juta. Dengan demikian, WP tersebut harus membayar PPh pasal 25 sebesar 30 juta. Dengan demikian, PPh 25 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha harus memahami dengan baik tentang PPh 25 agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat dan tidak terkena sanksi keterlambatan pembayaran. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan bisa kita tarik kesimpulan bahwa PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayar setiap bulan oleh wajib pajak. Ketentuan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak tahunan yang menjaga stabilitas penerimaan negara. Mekanisme perhitungan dilakukan berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dengan ketentuan pelaporan yang semakin diperketat melalui regulasi terbaru. Dengan adanya PPh pasal 25, sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih teratur, transparan, dan berkesinambungan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.